Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sukmawati, NPM 19210053, mahasiswi semester 5. Saya akan mempraktikkan proses belajar mengajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada jenjang kelas 10 MA. Saya mengambil materi bab kelima pertemuan ketiga, yaitu tentang kebenaran ajaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, membahas tentang akhlak. Selamat menyaksikan. Adapun mengenai kompetensi intinya yaitu, dan kompetensi dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Untuk KM-nya bisa dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita selalu diberi kelancaran dan keberkahan. Amin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kan kita membahas bab mengenai memahami ajaran Al-Quran yang memuat semua aspek kehidupan. Nah, di mana dalam materi tersebut ada beberapa submateri di antaranya. Nah, ini kan kita membahas mengenai Al-Quran sebagai yang memuat semua unsur atau semua aspek kehidupan. Di mana Al-Quran ini bisa memuat yang pertama, ada yang masih ingat apa? Akidah. Nah, yang pertama memuat akidah. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ya, Bu. Yang selanjutnya, di mana Al-Quran ini dalam aspek kehidupan terdapat akhlak. Nah, setelah akhlak, di mana Al-Quran juga memuat tentang hukum-hukum. Ya, Bu. Selain itu, Al-Quran juga memuat mengenai Sejarah, sains, dan teknologi, Bu. Luar biasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai akidah. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari Saya, akidah? Bu. Kepercayaan atau keyakinan. Luar biasa. Nah, akidah itu merupakan kepercayaan. Nah, ada yang masih ingat juga apa saja rukun dari akidah itu? Tauhid dan meyakini rukun-rukun iman yang lainnya. Bagus, terima kasih. Nah, untuk sekarang, sebelumnya kan kita sudah juga membahas tentang ibadah dan muamalah, di mana ibadah dan muamalah itu mencakup antara ada ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Untuk materi kita selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai akhlak. Ada yang tahu apa itu akhlak? Saya, Bu. Apa? Akhlak secara etimologi adalah perangai atau tingkah laku. Luar biasa. Akhlak itu bisa dikatakan sebagai perangai. Nah, perangai di sini juga bisa disebut dengan tingkah laku. Sedangkan dari segi terminologi, akhlak merupakan sikap yang tertanam dalam jiwa seseorang atau dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam kehidupan atau dalam tingkah laku sehari-hari. Itu dari pengertian akhlak. Nah, jadi akhlak itu merupakan hal yang sangat penting bagi ajaran Islam, di mana Rasulullah juga menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau yaitu untuk memperbaiki akhlak supaya menjadi akhlak mulia. Nah, di mana Al-Qur'anlah sebagai pedoman untuk bisa memperbaiki akhlak-akhlak yang tadinya tidak baik menjadi akhlak baik atau akhlak yang mulia. Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus tujuannya yaitu untuk memperbaiki
memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Al-Quran surat Al-Qalam ayat keempat dijelaskan bahwa sebelumnya Al-Quran berbunyi yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau merupakan benar-benar yang berbudi pekerti yang luhur. Nah, jadi tadi juga dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai role model atau sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umatnya untuk menyempurnakan akhlak atau juga memperbaiki akhlak semua manusia dari yang tadinya tidak baik menjadi menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik. Selain itu terdapat juga dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah, di mana artinya itu sungguh dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Nah, itu beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik dan Rasulullah lah sebagai suri tauladannya. Langsung lanjut saja, kita akan membahas mengenai macam-macam dari akhlak, di mana akhlak itu terdapat ada dua macamnya, yaitu satu akhlakul karimah, yang kedua akhlakul mazmumah. Ada yang tahu apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik, di mana semua manusia, semua umat Islam tentunya harus memiliki akhlak mulia tersebut atau akhlak yang baik. Nah, contohnya, jadi apa saja sih contoh dari akhlakul karimah ini? Contohnya seperti kita jujur, itu bisa dikatakan sebagai akhlakul karimah. Lalu sopan, bertanggung jawab, orang lain, membantu orang lain, dan masih banyak akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya akhlak mulia ini pedomannya dari Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua yaitu mengenai akhlakul mazmumah, di mana akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tidak baik. Nah, akhlakul mazmumah ini akhlak yang harus dihindari, harus dijauhi oleh semua manusia, semua umat Islam. Akhlak yang harus dijauhi oleh semua orang, karena jika kita memiliki akhlakul mazmumah ini, akhlak yang tidak baik ini, kita akan menjadi pribadi yang tentunya tidak baik serta bisa dijauhi oleh orang lain karena ketidakbaikan dari akhlak kita. Nah, selain itu akhlak mazmumah ini akan mendatangkan mudarat bagi kita, baik bagi kita ataupun bagi orang lain. Nah, kenapa akhlak mazmumah ini bisa mendatangkan mudarat bagi kita? Karena tadi juga kan dikatakan bahwasanya akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang tidak baik, sehingga akhlak ini akan memberikan mudarat kepada kita jika kita memiliki akhlak yang tidak baik ini. Contohnya seperti apa? Contoh dari, nah betul sekali. Nah, contoh dari akhlak mazmumah ini adalah sombong. Nah, lalu apa mudarat bagi diri kita dan orang lain? Mudarat bagi diri kita jika kita memiliki sombong itu, memiliki sifat sombong itu, kita akan tentunya tidak disukai oleh orang lain. Nah, jika mudarat bagi orang lainnya yaitu orang lain merasa direndahkan karena sifat sombong kita, sifat yang dimiliki oleh kita, sifat kesombongan kita yang termasuk ke dalam sifat atau akhlakul mazmumah ini. Nah, ada yang tahu juga selain dari sombong, dari contoh dari akhlakul mazmumah ini? Suka bohong. Nah, suka berbohong. Nah, suka memiliki sifat berbohong, dengan kata lain kita akan menjadi kita bisa dicap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak jujur. Nah, apa sih mudaratnya jika kita suka berbohong? Nah, ketika orang lain memberikan kepercayaan kepada kita,
memberikan amanat kepada kita, tetapi kitanya suka berbohong atau tidak jujur, maka tentunya kita juga tidak akan dipercaya oleh orang lain, karena kepercayaan orang tersebut sudah dihilangkan, maksudnya sudah dipecahkan oleh sifat atau sikap berbohong yang dimiliki oleh orang yang berakhlakul mazmumah ini. Selain itu, contoh dari akhlakul mazmumah ada lagi. Oh iya, gibah juga jangan lupa termasuk ke dalam sifat atau akhlakul mazmumah. Nah, gibah itu kan sesuatu yang akhlaknya bisa dikatakan akhlak yang kurang baik, akhlak yang tidak baik. Nah, kita akan mendapatkan dosa tentunya ya ketika kita membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, atau ketika kita membicarakannya orang tersebut tidak terima dengan apa yang sudah kita bicarakan kepada orang lainnya. Nah, itu juga bisa dikatakan fitnah jika hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, begitu. Mungkin itu beberapa contoh dari akhlakul mazmumah ini. Tadi juga sudah disampaikan mengenai contoh-contoh dari akhlakul karimah. Nah, mungkin demikian materi untuk kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah Bu, dapat dimengerti. Alhamdulillah dapat dimengerti. Nah, untuk kesimpulannya akan Ibu sampaikan di mana kita masih membahas materi dalam bab kebenaran ajaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, di mana Al-Quran adalah yang menjadi pedomannya. Nah, aspek-aspek ajaran Al-Quran untuk kehidupan diantaranya kan tadi ada banyak, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Nah, kita alhamdulillah sudah menginjak materi mengenai akhlak, di mana akhlak tadi juga dikatakan bahwasanya pengertian dari akhlak itu yaitu perangai atau tingkah laku. Nah, untuk contoh-contohnya yaitu ada akhlakul karimah, ada juga akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sedangkan akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tidak baik, akhlak yang harus dihindari atau dijauhi oleh semua orang. Contoh dari akhlakul karimah, contohnya yaitu seperti jujur, sopan, membantu orang lain, bertanggung jawab. Itu dari contoh akhlakul karimah. Sedangkan dari akhlakul mazmumah ini yaitu sombong, tidak jujur, berbohong, ghibah juga termasuk ke dalam akhlakul mazmumah. Jadi apa sih kaitannya akhlak dalam kebenaran ajaran Al-Quran pada semua aspek? Nah, akhlak itu kan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, di mana kita sebagai makhluk sosial tentunya harus memiliki akhlak yang baik untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain, untuk dapat menjalankan kehidupan kita, supaya kita dapat diterima di masyarakat. Tentunya kita harus memiliki akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah ini bagaimana Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini sebagai suri tauladan kita untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi saling ada kaitannya, baik itu tadi akidah, akhlak. Nah, ketika kita beribadah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, di mana ibadah ghair mahdoh seperti kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tadi juga dikatakan kan untuk bersosialisasi kita harus memiliki akhlak yang baik. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi tentang akhlak. Untuk minggu depannya kita akan membahas mengenai hukum. Nah, hukum ini masih erat kaitannya dengan bab materi atau subbab tentang kebenaran ajaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Nah, hukum ini sangat erat juga kaitannya dengan aspek kehidupan yang kita jalani ini, karena jika kehidupan tidak disertai dengan hukum, tentunya kehidupan kita tidak akan teratur. Bisa jadi kehidupan kita akan berantakan karena tidak adanya hukum-hukum yang ditetapkan.
Nah, dalam hukum-hukum ini ada beberapa macam. Ada hukum haram, halal, ataupun yang lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi kali ini sudah tersampaikan. Nah, semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang hukum. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat dan selalu dalam ada bimbingan Allah serta keberkahan Allah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.